Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kembali lagi kita akan merespon buku Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Di dalam bantahan beliau, kritikan beliau terhadap buku Ustadz Abdul Somad, yaitu buku 37 masalah populer. Langsung saja kita lihat di halaman 41. B. Mengingkari ketinggian Allah di atas langit. Ya, karena banyak narasi-narasi Ustadz Abdul Somad yang dipahami oleh Ustadz Salafi Wahabi, termasuk oleh Ustadz Abu Ubaidah, bahwa beliau mengingkari ulu Allah Maha Tinggi. Perlu untuk ditegaskan teman-teman di sini bahwa Ustadz Abdul Somad itu mengingkari ketinggian Allah sebagaimana apa yang dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi yang mengesankan bahwa Allah tinggi secara jihah, arah, atau Allah tinggi bil makan, bertempat, bersemayam, duduk, sehingga dipahami dari narasi-narasi Salafi Wahabi itu Allah itu duduk di atas aras, mumasah dengan aras, kemudian ada di arah atas yang mengesankan bahwa Allah itu bertempat. Maka ini yang ditolak, yang diingkari oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun makna tinggi, ya, makana, makna yang kedua yaitu kedudukan, sarof, kemuliaan, maka itu ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena di dalam bahasa Arab perlu kita pahami bahwa yang namanya ulu, yang namanya tinggi itu tidak mesti bermakna fisikal. Ya. Dalam bahasa kita saja kita kenal bahwa kalau ada orang yang berkata Pak Prabowo mendapatkan posisi tinggi di negeri ini, pasti ya orang yang berakal, orang yang tahu bahasa, dia paham bahwa yang dimaksud tinggi di sini bukan berarti Pak Prabowo berada di atas gunung sedangkan rakyatnya di bawah lembah. Ya, tetapi yang dimaksud adalah Pak Prabowo memiliki kedudukan, memiliki jabatan yang tinggi. Dan apa yang dinisbahkan oleh Ustadz Abdul Somad, makna ulu itu ya makna ulu yang kedua ini, makanah wasyaraf. Dan bila ada narasi-narasi dari Ustadz Abu Ubaidah, kemudian dari Salafi Wahabi, itu bukan hanya terjadi kepada Ustadz Abdul Somad, ya, bahkan kepada Imam Nawawi, ya. Orang-orang Salafi Wahabi seringkali mengesankan, mempublik, menarasikan bahwa Imam Nawawi juga mengingkari sifat ulu. Mari kita lihat di dalam buku salah satu tokoh Salafi Wahabi, ya, beliau membuat akidah tentang Imam Nawawi, qauluhu fis sifat. Ya. Lihat, inkaru uluwillah, pengingkaran kemahatinggian Allah. Kenapa? Karena ada ucapan dari Imam Nawawi yang menolak bahwa Allah itu berada di langit, bertempat di langit, sehingga mengesankan bahwa Allah itu terliputi oleh langit, sedangkan langit itu makhluk. Ya. Dan mustahil Allah itu bertempat di langit. Ya. Bagaimana ketika menanggapi hadis jariyah? Hadal hadis min ahadis sifat wa fiha madhabani takuma zikruhuma marrat fi kitabil iman ahaluma al imanu bihi min ghairi haudin fi ma'nahu ma'al i'tiqadi anna Allah ta'ala laisa kamislihi syai' wa tanjihi anis simatil mahluqat. Ya, tetap menetapkan ulu, tetap menetapkan nuzul, tetapi sesuatu yang layak bagi Allah.
Wasani ta'wilu bima yaliku bihi summa zakaro ta'wilatil Jahmiyah. Jahmiyah maksud ini dari orang-orang Salafi Wahabi ya. Setiap takwil yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah, mereka narasikan, mereka gemborkan bahwa itu adalah kalam Jahmiyah. Yang pertama apa? Alladzi idza da'ahu da'i istaqbala sama kama idza shallal musalli istiqbalal Ka'bah wa laisa dzalika li annahu munhasirun fis sama kama annahu laisa munhasirun fi jihatil Ka'bah. Jadi ketika kita menetapkan Allah itu di langit, bukan berarti Allah itu terbatasi oleh langit. Tetapi apa? Seperti kita sholat menghadap kiblat. Ya, bukan berarti kita terbatasi oleh Ka'bah, bukan. Kemudian di bawahnya ada juga perkataan Imam Nawawi, wa qala madhhabu mu'dhamis salaf. Disebutkan mu'dhamis salaf au kullihim annahu la yutakallamu fi ma'naha bal yaqulu yajibu alaina an nu'mina biha wa na'taqidu laha ma'na yaliku bi jalalillahi ta'ala wa 'azammatihi ma'a i'tiqadil jazimi anna Allah ta'ala laisa kamitslihi wa annahu munazzahun anit tajassum. Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari tajassum, sifat fisikal, wal intiqal, keperpindahan, wa tahayyuz fi zihah, dan menempati ruang atau arah. Perkataan-perkataan seperti Imam Nawawi ini itu sama dengan apa yang dipahami oleh Ustadz Abdul Somad. Tetapi narasi yang dibawakan oleh Ustadz Abu Ubaidah, ya, penjelasan seperti ini seringkali diartikan, dipublikkan, digemburkan bahwa Imam Nawawi mengingkari sifat ulu, Imam Baihaqi mengingkari sifat ulu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengingkari sifat ulu, Ustadz Abdul Somad mengingkari sifat ulu. Narasi-narasi seperti ini merupakan argumen-argumen yang rancu. Kenapa rancu? Karena nyatanya di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa kita, makna tinggi itu tidak mesti bermakna fisikal, tajassum, tidak mesti tahayyuz, ya, terhad oleh ruang dan waktu. Banyak dari kalam-kalam ulama, ya, bila kita baca ya kitab Aqidatu Thahawiyah, Imam Thahawi sangat jelas sekali beliau membawakan perkataan yang sangat populer yang mana Imam Thahawi menentang atau menolak, mengingkari jihah, arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala ya'nillahu 'anil hududi wal ghayat wal arkan wal adawat la tahwihil al jihah as-sittu kasairil mubtadi'at. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari batasan-batasan, ya, wal ghayat wal arkan, dan susunan-susunan, wal adawat, dan alat-alat. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari had, dari batasan-batasan. Tidak mungkin Allah itu bertempat, ya, karena Allah itu suci dari ruang dan waktu. Kemudian Allah itu tidak tersusun. Makanya para ulama itu ahli sunnah menolak bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh. Kemudian wal adawat, ya, butuh terhadap adawat, alat-alat, seperti kita butuh mata untuk melihat. Allah tidak butuh itu. Seperti kita butuh terhadap tangan untuk berbuat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu, ya. Maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Sedangkan penetapan ain, penetapan yad, penetapan wajah hanya penetapan secara mutlak, ya. Menetapkan apa yang datang dari warid, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. La tahwihil jihatus sittu. Dan Allah tidak terliputi, ya, tidak boleh dikatakan berada di arah yang 6.
tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak samping kanan, tidak di samping kiri, tidak ada di belakang, tidak di depan. Kasairil mubtadi'at, sebagaimana anggapan-anggapan ahli bid'ah. Ya, dari narasi-narasi ini ya, dari kalam-kalam ulama, terkhusus dari perkataan Imam At-Tahawi, tinggal pilih saja Ustadz Abu Ubaidah yang dimaksud dengan penetapan ulu itu seperti apa, makankah atau makana. Kalau makan tempat maka bertentangan dengan salaf. Kalau yang dimaksud ulu itu adalah ulu makanah wasyaraf, maka ya sama. Kalau sama dengan apa yang dipahami oleh Ustadz Abdul Somad, maka jangan ada narasi-narasi negatif kepada Ustadz Abdul Somad. Tetapi kan kalau menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad itu mengingkari ulu, sedangkan Ustadz Abdul Somad dipahami bahwa beliau masih menetapkan ulu dengan makna makanah, maka saya berburuk sangka bahwa Ustadz Abu Ubaidah itu memiliki keyakinan bahwa Allah itu bertempat, Allah itu memiliki arah, ya, arah secara fisikal. Dan ini merupakan, menurut Imam At-Tahawi, merupakan akidahnya Mujassimah wal Musabbihah. Tetapi ketika dilontarkan bahwa Salafi Wahhabi ini memiliki akidah Mujassimah wal Musabbihah, seringkali mengelak.